Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahda Nurisma Safitri dari PGSD 2A. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan media Busybook interaktif berbasis student active learning. Yang pertama, ada analisis aspek perkembangan peserta didik. Di sini ada nilai kognitif, sosial, emosional, moral, bahasa, dan motorik. Nilai kognitif ini sangat baik, nilai sosial baik, nilai emosional baik, nilai moral baik, bahasa sangat baik, dan nilai motorik sangat baik. Lalu ada justifikasi. Media Busybook interaktif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui aktivitas langsung, seperti mencocokkan gambar, menyusun huruf, berhitung, dan menyelesaikan permainan edukatif. Kegiatan tersebut mengembangkan kemampuan kognitif melalui pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan bahasa melalui membaca dan mengenal kosakata, serta melatih motorik halus saat membuka, memasang, dan memindahkan komponen pada Busybook. Selain itu, ketika digunakan secara berkelompok, media ini juga mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan moral melalui kerjasama, komunikasi, sikap saling menghargai, disiplin, serta tanggung jawab. Lalu ada judul proyek. Busybook interaktif sebagai media pembelajaran tematik untuk mendukung perkembangan peserta didik sekolah dasar. Ada keterangan medianya. Busybook interaktif merupakan buku aktivitas berbahan kain flanel atau karton tebal yang berisi berbagai permainan edukatif, seperti mengenal huruf, angka, warna, bentuk, mencocokkan gambar, berhitung sederhana, dan menyusun kata. Media ini dapat digunakan secara individu maupun berkelompok, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Yang pertama ada gambaran umum. Busybook interaktif adalah media pembelajaran yang dirancang dalam bentuk buku aktivitas dengan berbagai permainan edukatif yang disesuaikan dengan materi pembelajaran di sekolah dasar. Setiap halaman berisi aktivitas yang melibatkan peserta didik secara langsung sehingga proses belajar menjadi lebih menarik. Lalu ada manfaat media. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kognitif. Yang kedua, melatih motorik halus. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Lalu ada fungsi media. Yang pertama, ada membantu peserta didik memahami materi pembelajaran secara konkret. Yang kedua, meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Dan yang terakhir, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Selanjutnya ada rancangan proyek edukatif. Nama proyeknya yaitu Busybook interaktif. Tujuan proyek yaitu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik melalui aktivitas edukatif, meningkatkan kemampuan bahasa, motorik, dan sosial peserta didik. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Lalu ada sasaran peserta. Sasaran pesertanya yaitu peserta didik kelas 1-2 SD. Ada alat dan bahan. Yang pertama ada velcro atau perekat, gunting, lem tembak, spidol, printer, laminating, ring, dan ring binder. Lalu ada yang kelima yaitu langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, menentukan materi yang akan dimuat dalam Busybook. Yang kedua, mendesain setiap halaman aktivitas. Yang ketiga, membuat dan menyusun seluruh komponen media. Yang keempat, menggunakan Busybook dalam kegiatan pembelajaran secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, kaitan proyek dengan teori perkembangan. Menurut Jean Piaget, peserta didik SD berada pada tahap operasional konkret. Busybook interaktif membantu peserta didik memahami konsep melalui benda dan aktivitas nyata, seperti mencocokkan gambar, mengelompokkan bentuk, dan menyusun huruf. Dengan demikian, media ini sesuai dengan karakteristik perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar. Lalu menurut Lev Vygotsky, pembelajaran berlangsung secara optimal melalui interaksi sosial dan bantuan dari guru maupun teman sebaya atau yang disebut dengan scaffolding. Busybook interaktif dapat digunakan secara berpasangan atau berkelompok sehingga peserta didik dapat berdiskusi, saling membantu, dan menyelesaikan aktivitas bersama.
Dan selanjutnya menurut Erik Erikson, anak usia SD berada pada tahap industri versus inferiority. Busibook interaktif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas dan memperoleh keberhasilan sehingga meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan motivasi belajar. Jadi kesimpulannya, Busibook interaktif merupakan media pembelajaran yang efektif untuk mendukung perkembangan peserta didik SD melalui aktivitas yang interaktif dan menyenangkan. Media ini mampu mengembangkan aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial, dan emosional, serta meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Media Busibook interaktif juga sesuai dengan jurnal karena menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu student concert, melibatkan peserta didik secara aktif dan dalam proses belajar, mendorong kolaborasi, serta menghasilkan produk berupa media pembelajaran yang dapat digunakan secara berulang.